Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita. Tuhan Yesus menyebut saudara, hai jelita di antara wanita. Bukankah romantis? Saya mau kasih tahu sama-sama, sekalipun orang dunia tidak memandang saudara, sekalipun orang dunia hanya memandang sebelah mata, mungkin buat orang dunia saudara gak ada artinya, tapi saya punya kabar baik. Di mata Tuhan, saudara adalah jelita di antara wanita. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi kalau saudara baca dari ayat yang ke-7 tadi, jadi mempelai perempuan datang kepada mempelai laki-laki, ceritakanlah jantung hatiku, di mana kakanda menggembalakan domba, di mana kakanda membaringkan domba-domba. Dengan kata lain, mempelai perempuan bertanya, di mana kakanda memberi makan domba dan membuat domba-domba menjadi res. Kemudian Tuhan berkata kepada mempelai perempuan, jika engkau tidak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala, di mana domba dikasih makan dan mengalami res. Dan Tuhan berkata begini, ikutilah jejak domba dan gembalakanlah anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Pertanyaan saya, di mana domba-dombanya Tuhan datang berkumpul dikasih makan? Di mana domba-dombanya Tuhan datang berkumpul dikasih makan dan mengalami kelegaan, rest? Di mana? Di dalam gereja. Amin. Gereja adalah tempat di mana domba-dombanya Tuhan datang berkumpul dan diberi makan dan mengalami kelegaan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Pertanyaan saya, domba-dombanya dikasih makan dengan apa? Yang pertama, firman-Nya. Betul? Saudara datang ke gereja, saudara diberi makan firman. Yang kedua, diberi makan apa lagi? Roti hidup. Yesus adalah roti hidup, tubuh dan darahnya. Amin. Yesus adalah roti hidup. Perhatikan baik-baik, apa terjemahan kata roti dalam bahasa Ibrani? Apa terjemahan kata roti dalam bahasa Ibrani? Terjemahan kata roti dalam bahasa Ibrani adalah lehem. Saudara masih ingat kota Bethlehem? Bethlehem berasal dari kata bet dan lehem. Bet itu artinya rumah, lehem adalah roti, rumah roti. Yesus lahir di Bethlehem. Dari rumah roti lahir roti hidup. Siapakah dia? Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi dengan apa domba-domba yang dikasih makan dan mengalami kelegaan? Yang pertama dengan firman-Nya, yang kedua dengan roti hidup, dengan tubuh dan darahnya. Lehem, roti Ibraninya adalah lehem. Nah, pertanyaan saya, perhatikan baik-baik. Apa yang terbaik yang bisa saudara lakukan untuk berperang melawan intimidasinya iblis? Apa yang terbaik yang bisa saudara lakukan untuk melawan intimidasinya iblis? Alkitab berkata begini, Tuhan akan berperang buat kamu. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Kata berperang di sini, perhatikan baik-baik. Kata berperang di sini. Kata berperang di sini dalam bahasa Ibraninya terjemahannya adalah laham. Laham. Terjemahannya adalah laham. Dan kalau saudara lihat kata laham di sini, kata laham adalah derivatif turunan dari kata lehem. Dengan kata lain, lehem merupakan akar kata dari laham. Roti merupakan akar kata dari berperang. Wow. Bagaimana mungkin akar kata roti dalam bahasa Ibrani, akar katanya adalah berperang, akar kata dari berperang. Nah, apa yang saya mau sampaikan? Apa yang terbaik yang bisa saudara lakukan ketika saudara berperang melawan intimidasinya iblis? Apa yang terbaik? Makan roti. Makan roti hidup. Yang terbaik yang bisa saudara lakukan adalah saudara duduk di kaki Tuhan. Amin. Ketika saudara duduk di kaki Tuhan, makan firman-Nya, kemudian makan tubuh dan darahnya, makan roti hidup, Alkitab mengatakan Tuhan Yesus akan berperang buat saudara. Ini yang terbaik.
yang bisa saudara dan saya lakukan ketika saudara menjadikan Yesus sebagai gembala saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata begini, ayat yang ke 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Wow. Ini yang terjadi ketika saudara mau menjadikan Yesus sebagai gembala saudara yang baik. Apa yang dia lakukan? Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi ketika saudara harus berperang, kalau saudara punya musuh dalam hidup ini, mungkin ada orang yang jahat, mungkin ada orang yang merancangkan yang jahat, mungkin ada si jahat yang mengintimidasi saudara. Apa yang terbaik yang bisa saudara lakukan ketika saudara mau berperang? Tuhan berkata, kamu duduk, kamu makan. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Artinya apa? Ketika saatnya saya harus berperang, yang terbaik yang bisa saya lakukan adalah duduk, makan. Amin. Ketika saya duduk makan, apa yang terjadi? Gembala saudara yang akan berperang buat saudara. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Dengan kata lain, waktu Tuhan Yesus menjadi gembala saudara, ketika kamu harus berperang, ketika ada orang yang merancangkan sesuatu yang jahat, ketika iblis menaruh intimidasi dalam pikiranmu, yang terbaik yang bisa saudara lakukan adalah duduk di kaki Yesus, makan firman-Nya, makan roti hidup, tubuh dan darahnya. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus akan berperang buat saudara. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan berperang? Alkitab mengatakan kebajikan, kemurahan belaka yang akan mengikuti saudara, mengikuti saya sepanjang umur hidup saudara, sepanjang umur hidup saya. Ini yang dibutuhkan gereja Tuhan. Ini yang dibutuhkan domba-dombanya Tuhan. Ini yang dibutuhkan tubuh Kristus di seluruh dunia. Apa itu? Makanan dan rest. Dan makanan dan rest ini semuanya, keduanya ini hanya saudara bisa temukan dalam Kristus sebagai gembala yang baik. Saya mau kasih tahu sama saudara, dunia sekarang ini sedang berteriak kelaparan. Dunia sedang berteriak ketakutan, kekhawatiran, gak ada kepastian. Maukah saudara memberitahukan kepada mereka tentang Yesus? Amin. Mungkin saudara berkata, Pak, saya gak bisa ngomong, Pak. Kasih tahu jejak-jejak domba. Tuhan berkata, ikuti jejak-jejak domba. Saudara adalah domba-dombanya Tuhan. Biar mereka mengikuti jejak saudara. Kemana? Datang ke gereja. Kalau sekarang, biar mereka mengikuti jejak saudara. Kirim link ibadah online. Amin. Biar mereka klik, mereka ikutin jejak saudara. Biar mereka melihat Yesus sebagai gembala yang baik. Ketika mereka menerima Yesus, melihat Yesus sebagai gembala yang baik, apa yang mereka temukan? Mereka menemukan makanan, mereka menemukan rest. Apa yang terjadi? Mereka tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Sekalipun mereka harus berperang, gembala mereka yang berperang. Kamu hanya duduk, makan firman-Nya, makan tubuh dan darahnya. Kemurahan, kebajikan belaka yang mengikuti kamu sepanjang umur hidup kamu. Jadi dalam situasi yang gelap seperti sekarang ini, karena kalau saudara baca ayat sebelumnya, sekalipun dalam lembah kekelaman, sekarang dunia sedang ada dalam kegelapan, sekarang dunia dalam kekelaman, tetapi ingat baik-baik hari ini, kamu punya gembala yang baik. Apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan ketika kamu dalam situasi yang sulit, lembah yang kelam? Duduk makan. Kenapa dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku? Tuhan menyediakan hidangan bagi saudara supaya kamu duduk, kamu makan. Ini yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Duduk makan firman-Nya, makan roti hidup, makan tubuh dan darahnya. Maka